Selamat pagi teman-teman. Siang ini di malam yang indah ini Katong kelompok Kampa membuat cerita sedikit tentang histori Tugu Siliwangi atau yang biasa bilang itu Tugu Batu Merah. Ikuti Katong cerita terus nih. Oke, Katong mulai ya teman-teman. Tugu pendaratan divisi Siliwangi terletak di Desa Batu Merah, Kecamatan Siliwangi. Tugu yang akrab disebut Batu Merah itu dibangun pada tanggal 5 November 1950 oleh BM Lukas dari Divisi 4 Siliwangi. Dulu, di samping tugu itu berdiri pos polisi Batu Merah. Jadi Tugu Batu Merah itu dibangun pada tanggal 5 November 1950. Kita boleh belajar. Teman-teman pasti juga belajar yuk. Diambil juga nih kapan. Tujuan pendirian tugu tersebut untuk memperingati pendaratan baterai Siliwangi di Batu Merah dalam rangka merebut Benteng Victoria. Saat itu, Benteng Victoria adalah pusat pertahanan RMS di Kota Ambon. Don't tahu RMS, loh. Tugu itu juga dimaksud untuk mengenang sejumlah korban dari Divisi Siliwangi yang meninggal dalam pertempuran tersebut. Oh, jadi tugu tersebut itu berbikin untuk memperingati pendaratan baterai Siliwangi di Batu Merah, sekaligus untuk mengenang jumlah korban-korban dari Divisi Siliwangi yang meninggal dalam pertempuran tersebut. Jadi bagaimana teman-teman? Sekarang dong sudah tahu tuh kenapa tugu itu dong bikin. Oke teman-teman, itu sekian dari Katong video pertama. Sekarang Katong lanjut video kedua. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok 4 akan menceritakan histori yang ada di Maluku, dan yang kami tampilkan di sini adalah histori tentang Gereja Silo. Selamat menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah Gereja Silo yang ada di Kota Ambon. Sejarah gereja. Sejarah gereja adalah sejarah panggilan Tuhan dan sejarah jawaban manusia terhadap panggilannya dalam ruang waktu. Bentuk panggilan itu dipengaruhi oleh lingkungan, latar belakang, ajaran, corak kerohanian, sending atau sendeling. 2 hari menjelang konflik berdarah di Kota Ambon, konflik sosial dipicu oleh kesalahpahaman yang terjadi di antara seorang pemuda Kristen dan seorang pemuda Islam di Desa Batu Merah, pinggiran Kota Ambon. Insiden demikian sebenarnya merupakan hal biasa dalam hubungan di antara anak muda di daerah itu. Namun pertikaian kali ini langsung berkembang menjadi pertikaian yang segera meluas di antara komunitas Kristen dan Islam, bukan saja di kalangan warga Kota Ambon dan sekitarnya, tetapi juga di Pulau Siram, Buru, Pulau Banda, Maluku Tenggara atau Kota Tual dan sekitarnya, bahkan di Maluku Utara atau daratan Halmahera, Ternate, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara jemaat-jemaat dalam wilayah GPM yang paling menderita selama konflik adalah jemaat-jemaat dalam klasis Kota Ambon dan Pulau Ambon, dan salah satu di antaranya yang terparah adalah jemaat GPM Silo. Selama konflik tercatat sekitar 85% daerah pelayanannya porak-poranda dan anggota-anggotanya menyelamatkan diri ke tempat-tempat pengungsian. Hal penting yang dilakukan oleh Badan Majelis Jemaat ialah telah diadakan pemilihan majelis jemaat baru periode 2000 sampai 2005. Pada bulan Desember, beberapa hari sebelum gedung gereja Silo dibakar pada tanggal 26 Desember 1999,
peristiwa memilukan dan sangat menggetarkan hati anggota jemaat GPM Silo. Harta milik jemaat yang terdapat di dalam gedung gereja. Upaya pemadaman api telah dilakukan secara maksimal, tapi karena situasi sekitar yang sangat tidak mendukung, akhirnya gedung serta barang-barang inventaris jemaat yang berada dalamnya tidak dapat diselamatkan dari kobaran api yang menghanguskan dan meluluhlantahkan gedung. Dengan hancurnya gedung ini, maka semua kegiatan gereja atau sekolah minggu, katekisasi, wadah-wadah pelayanan dialihkan ke tempat-tempat pengungsian, khusus kegiatan ibadah. Kegiatan perdana dalam pembentukan pembersihan lokasi dari reruntuhan sisa-sisa gedung lama oleh panitia dan seluruh anggota jemaat pada 31 Januari 2000. Kegiatan ini segera diikuti dengan peletakan batu pertama yang diadakan pada tanggal 16 Februari oleh Gubernur Maluku, Dr. Randus Insinyur MS Latukonsina. Ibadah dipimpin oleh Pendeta M. Liang, Ketua Majelis Jemaat GPM Silo. Menarik bahwa acara peletakan batu pertama pada saat itu bukan saja dihadiri oleh warga Kristen tetapi juga tokoh agama atau ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Hasanusi, dan tokoh masyarakat dari komunitas Muslim atau Bapak Dula Solisa. Masyarakat Muslim dan Kristen bergotong royong bahu-membahu untuk membangun gedung gereja Silo yang baru tanpa mengingat lagi kejadian yang telah berlalu. Mari gandong, mari jua. Untuk itu teman-teman, kita selaku generasi milenial, kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Itulah cerita singkat tentang histori gereja Silo. Akhir kata dari kami, agama, suku, ras, golongan, dan lain-lain kita mungkin berbeda, tapi kita disatukan oleh tanah air, bangsa, dan bahasa yang sama, yaitu Indonesia. Potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa, katong semua sama rasa. Amato. Sing it to them, let them know. Gandong, la mari gandong.